Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, apa kabar? Semoga semuanya sehat, terus semangat. Meski pandemi, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rekan-rekan mahasiswa, pada saat ini kita akan bertemu untuk membahas tentang perbedaan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam mata kuliah perbuatan melawan hukum kita kali ini. Kemarin kita sudah membahas banyak tentang perbuatan melawan hukum. Tapi seringkali dalam prakteknya kita terpleset, agak kesulitan membedakan yang mana wan prestasi dan yang mana perbuatan melawan hukum. Padahal dalam setiap permasalahan yang akan diajukan di pengadilan, maka kita harus memakai hanya satu dasar hukum. Apakah kita akan menggugat dengan dasar wan prestasi atau kita akan menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum? Nah, wan prestasi dan melawan hukum merupakan dua pengaturan dalam hukum yang seringkali memang sulit untuk dibedakan oleh kebanyakan orang. Ada yang menganggap wan prestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, dan ada pula yang menganggap bahwa perbuatan melawan hukum adalah bagian dari wan prestasi. Kedua hal ini merupakan hal yang wajar karena dalam wan prestasi maupun dalam perbuatan melawan hukum terdapat pihak yang dirugikan, dan pihak yang menyebabkan kerugian tersebut dituntut untuk mengganti kerugian yang disebabkannya. Jadi dalam wan prestasi ataupun dalam perbuatan melawan hukum pasti ada pihak yang dirugikan, dan ada kewajiban bagi pihak yang telah merugikan untuk memberikan ganti rugi atau membayar sejumlah ganti rugi. Pada dasarnya kita harus meneliti dengan jelas. Terdapat perbedaan-perbedaan dasar antara wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Ini yang harus kita selalu menjadi titik tolak atau panduan kita untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu adalah merupakan wan prestasi, cedera janji, ingkar janji, atau perbuatan melawan hukum. Yang pertama, kita harus memeriksa atau meneliti atau mempelajari tentang sumber. Wan prestasi dapat terjadi karena terdapat suatu perjanjian sebelumnya. Ingat, wan prestasi adalah perbuatan yang sebelumnya ada perjanjian. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan wan prestasi, maka harus terlebih dahulu terdapat perjanjian yang telah dibuat atau disepakati oleh para pihak. Wan prestasi dapat terjadi karena terdapat pihak yang ingkar janji atau lalai dalam melaksanakan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Bentuk-bentuk wan prestasi diantaranya adalah yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jadi kalau ada perjanjian itu terdiri dari 1, 2, 3, 4 seluruhnya tidak dipenuhi. Atau yang kedua, bentuk wan prestasi adalah terlambat memenuhi prestasi. Misalnya, ada satu perjanjian penjual mengirimkan barang dalam tenggang waktu 1 minggu. Tapi ternyata penjual mengirimkan barang sesudah 1 minggu lewat, 2 minggu baru nyampe, maka itu adalah keterlambatan dalam memenuhi prestasi. Kemudian memenuhi prestasi tapi tidak sempurna. Contohnya begini, misalnya kita melakukan perjanjian jual beli untuk 100 ton batu bara, tapi ternyata yang dipenuhi atau yang dikirimkan itu hanya 75 ton. Maka ini adalah bentuk wan prestasi yang memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Kemudian bentuk wan prestasi yang lainnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian. Dalam perjanjian tentu ada hal-hal yang khusus, yang mungkin saja ada hal yang dilarang dalam suatu perjanjian. Nah, sedangkan kalau kita mau melihat perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum dapat terjadi karena undang-undang sendiri yang menentukan, sesuai ketentuan pasal 1352 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan yang dilahirkan demi undang-undang
bukan karena berdasarkan perjanjian dan perbuatan melawan hukum, merupakan perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh undang-undang. Kemudian, yang kedua yang harus kita lihat selain sumber adalah pembuktian. Pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil atau dasar-dasar yang dimuatkan dalam suatu sengketa. Kalau kita lihat dalam gugatan itu ada deposita, dasar atau alasan hukum. Bagaimana kita meyakinkan hakim bahwa dasar atau alasan hukum yang kita kemukakan itu adalah benar. Nah, masalah pembuktian diatur dalam buku 4 BW, yaitu pasal 1865 yang berbunyi, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain menunjukkan pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Jadi pembuktian yang penting. Jadi kalau kita mendalilkan suatu kejadian atau suatu peristiwa, maka fakta itu harus terbukti di persidangan. Kemudian menurut pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, maupun sumpah. Pembuktian dalam wan prestasi berbeda dengan pembuktian dalam perbuatan melawan hukum. Dalam tindakan wan prestasi didasarkan perjanjian, maka harus dibuktikan di pengadilan adalah hal-hal apa sajakah yang dilanggar dalam perjanjian oleh tergugat. Karena sebagaimana kita ketahui, karena perwan prestasi terikat dalam suatu perjanjian, maka sudah jelas hal-hal apa saja yang telah dilanggar, hal-hal apa saja yang telah dipenuhi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua, dalam hal ini penggugat ataupun tergugat. Nah, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kesalahan yang telah diperbuat oleh tergugat sehingga menimbulkan kerugian. Jadi perbedaannya, di dalam wan prestasi harus dibuktikan hal-hal apa yang dilanggar dari perjanjian oleh tergugat. Sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalah kesalahan apa yang telah diperbuat oleh tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Rekan-rekan mahasiswa, selain sumber dan pembuktian, hal-hal yang membedakan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah terdapat dalam proses penuntutan, yaitu seseorang yang dinyatakan melakukan wan prestasi harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai dengan memberikan somasi. Jadi kalau kita mau menggugat seseorang dengan dasar wan prestasi, maka sebelum mengajukan gugatan kita harus terlebih dahulu siogianya mengirimkan somasi atau peringatan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan melakukan atau melaksanakan isi dari perjanjian. Nah, hal ini dituangkan dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan dengan tegas mengatur bahwa penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya. Maksud berada dalam keadaan lalai adalah bahwa peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampaui, maka debitur telah dapat dinyatakan melakukan wan prestasi. Nah, sedangkan tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum tidak membutuhkan proses somasi atau peringatan. Dengan begitu, ketika perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, maka pihak yang dirugikan dapat langsung mengajukan tuntutan. Demikian perbedaan saat kita ingin mengajukan gugatan
berdasarkan wan prestasi, dan saat kita ingin mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Mudah-mudahan cukup membantu untuk menjadi dasar atau modul untuk memotivasi rekan-rekan lebih memahami terkait mata kuliah perbuatan melawan hukum. Demikian rekan-rekan mahasiswa, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.